Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman di dalam Yesus Kristus itu mengubah natur diri kita. Sehingga sifatnya adalah menetap. Sehingga keselamatan yang kita miliki bersifat pasti dan kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari manakah kekuatan orang percaya di dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang percaya? Menjalankan kehidupan sebagai orang percaya bukanlah hal yang mudah. Dan hal ini kita tahu dari apa yang Yesus katakan dalam firman Allah. Kepada gereja di kota Smyrna misalnya yang mengalami penderitaan, Tuhan Yesus menguatkan mereka dengan mengatakan agar mereka setia sampai mati. Saudara, setia sampai mati tidak menjadi sesuatu yang mencekam. Ketika kehidupan yang kita lalui itu minim kesusahan dan minim penderitaan. Bagaimana dapat setia sampai mati ketika orang percaya itu hidup dalam pergumulan dan penderitaan yang tidak mudah? Saudara, mengalami anugerah Tuhan Yesus dan kesetiaan sampai akhir itu merupakan paduan yang indah dan yang tidak pernah dapat terpisahkan. Anugerah Tuhan Yesus membangkitkan sukacita dalam hidup orang percaya di dalam pelbagai macam musim kehidupan orang percaya, dan juga merupakan pengharapan di dalam melalui masa-masa kelam di dalam kehidupan ini. Saudara, anugerah Tuhan Yesus adalah pemberian yang berharga bagi kita, bukan karena kita ini layak, tapi justru karena kita tidak pernah layak dan kita tidak pernah mampu dan berdaya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang menguatkan kita sehingga kita tetap setia. Mari kita membaca 2 Tawari pasal yang ke-24. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yehoyada. Yehoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yehoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka melakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yehoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan.
Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yehoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yehoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yehoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yehoyada. Ia tampil depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yehoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yehoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yehoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit, perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yoas memerintah dalam 2 masa, dan ia memerintah dengan cara yang berbeda. Masa pertama ialah pada saat Imam Yehoyada masih mendampinginya. Dan masa kedua pada saat Imam Yehoyada sudah mangkat. Imam Yehoyada adalah imam senior dibandingkan dengan usia daripada Raja Yoas. Kesetiaan Raja Yoas kepada Tuhan, apakah ia sungkan kepada Imam Yehoyada atau hanya hendak menyenangkan Imam Yehoyada, kita tidak tahu. Namun kenyataan Raja Yoas tidak setia kepada Tuhan pada saat Imam Yehoyada tiada, maka iman dari Raja Yoas tidaklah teruji dengan baik sebagai iman yang murni. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kesetiaan sampai akhir itu menyatakan kesungguhan iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Saudara, apa yang terjadi dengan Raja Yoas?
Selama Imam Yoyada bersama-sama dengan dia, maka Imam Yoyada selalu memberikan Raja Yoas nasihat. Dan Yoas menjadi raja yang baik. Namun setelah Imam Yoyada mangkat, Alkitab mencatat bahwa raja-raja orang Yehuda itu datang kepada Raja Yoas dan menyembah kepadanya. Saudara, Alkitab mengatakan, sejak itu raja mendengarkan mereka. Saudara, kita tidak tahu hubungan antara menyembah kepada raja dengan sejak itu raja mendengarkan mereka. Apakah ada kemungkinan orang-orang yang datang itu menjilat kepada Raja Yoas dan Raja Yoas menjadi lupa diri, ataukah yang lain? Namun saudara, kenyataan Alkitab katakan Raja Yoas mendengarkan mereka. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Raja Yoas mengikuti kelakuan mereka. Saudara, hal yang sangat penting yang perlu kita pahami, bahwa apa yang di dalam kita, itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang di dalam kita, itulah yang mensortir apa yang mau kita dengar dan yang kita lakukan. Saudara, apa yang kita mau dengar, itulah menggambarkan apa yang di dalam kita. Apa yang kita mau lakukan, itulah menggambarkan apa yang di dalam kita. Saudara, jikalau kita memiliki iman yang sungguh, maka kita mendengar apa yang patut kita dengar, yaitu kebenaran firman Allah. Saudara, kesetiaan sampai akhir dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu menyatakan kesungguhan iman kita. Kesetiaan itu muncul, lahir dari iman. Sehingga orang-orang percaya yang sampai wafat dia setia. Saudara, itu adalah menunjukkan imannya yang sejati. Oleh karena itu saudara, kita dengan mudah menilai iman kita dari mana. Apakah engkau dan saya setia? Dan setia itu sampai akhir. Yang kedua, saudara, iman yang hidup itu nyata melalui kerelaan kita mendengar dan mentaati firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Saudara, sangat miris apa yang terjadi di Yehuda ini. Tuhan mengutus nabi-nabinya berbicara kepada mereka supaya mereka bertobat. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Ketika diutus Nabi Sakaria untuk berbicara, malah mereka melontarinya dengan batu. Saudara, mereka tidak memiliki iman di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak mampu untuk mendengar dan mau melakukan firman Allah. Saudara, iman itu adalah iman yang hidup. Sehingga iman itu, saudara, mengubahkan seseorang.
Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupnya diubahkan. Naturnya diubahkan. Hatinya diubahkan. Hatinya mulai mencintai Tuhan. Hatinya mulai terarah kepada Tuhan. Hatinya ingin menyenangkan Tuhan. Hatinya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Maka ketika seorang memiliki iman yang hidup itu, yaitu seperti pada benih biji sesawi yang kecil itu, maka saudara-saudara, orang-orang memiliki iman yang hidup itu mempunyai satu kerelaan dan sukacita di dalam dia mendengarkan dan melakukan atau mentaati firman Tuhan. Karena iman yang hidup itu cocok dengan firman Allah. Ketika seorang tidak memiliki iman yang hidup, maka hidupnya tidak pernah cocok dengan firman Allah. Dan dia tidak pernah mau mendengar karena dirinya tidak cocok dengan firman Allah. Tetapi orang yang memiliki iman yang hidup, dia itu cocok dengan firman Allah. Sehingga setiap firman Allah yang dia dengar, dia bersuka cita. Bahkan dia rindu melakukannya. Saudara, bangsa Yehuda telah menjadi bangsa yang tidak beriman. Sehingga mereka tidak pernah mau mendengarkan firman Allah. Saudara, celakalah seseorang yang tidak mau mendengar firman Allah. Karena kebinasaan itulah yang dia akan tempuh. Sebagaimana ucapan Zakaria bahwa kamu tidak beruntung. Saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak beruntung. Tetapi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia menerima yang sangat berharga dan bernilai yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Bukan karena dia berprestasi, bukan karena dia layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan dia. Maka dia menjadi orang yang beruntung. Saudara, biarlah kita yang sudah percaya, biarlah kita sungguh-sungguh menghayati iman yang hidup itu selalu menggerakkan kita untuk mendengarkan firman Allah, menggerakkan kita untuk mentaati firman Tuhan. Itulah iman yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini sungguh menegur kami dan mengingatkan kami. Apakah kami memiliki iman yang hidup itu, sehingga nyata daripada ketaatan kami, bahkan nyata dari kesetiaan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.